Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrino, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Angkatan 2019. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas perjanjian-perjanjian apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelumnya, perlu kita ketahui, sektor ekonomi dan pembangunan merupakan sektor yang utama atau sektor penting untuk kemajuan suatu negara, khususnya negara Indonesia sebagai negara berkembang. Sektor ekonomi merupakan poin penting dalam pemajuan negara maupun kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, pemajuan ekonomi tidak boleh mementingkan kepentingan individu saja, melainkan harus berdasarkan ekonomi rakyat sebagaimana amanat konstitusi, yaitu pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan penyelenggaraan perekonomian rakyat haruslah berdasarkan kebebasan, kemandirian, efisiensi keadilan, berkelanjutan, dan adanya keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan penyelenggaraan perekonomian negara Indonesia haruslah berdasarkan ekonomi rakyat atau demokrasi ekonomi dengan tujuan pembangunan ekonomi dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu vektor penting dalam perekonomian itu adalah sektor usaha, yang mana sektor usaha memberikan kontribusi terbesar bagi pemajuan ekonomi negara, khususnya negara Indonesia. Sektor ekonomi juga berperan penting dalam pemajuan ekonomi negaranya, sehingga sektor usaha harus berjalan secara seimbang dan stabil. Hal ini merupakan perwujudan dari persaingan usaha yang sehat, di mana para pelaku usaha saling terbuka terhadap para pelaku usaha lain dan mengutamakan kepentingan konsumen, sehingga di antara para pelaku usaha dan konsumen terjadi simbiosis mutualisme. Tetapi, dalam hal praktiknya, persaingan usaha yang sehat sangat sulit sekali diterapkan atau diimplementasikan di pasar. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ada faktor dari pemerintah, yang mana pemerintah mengeluarkan undang-undang belum lengkap, dalam artian peraturan yang dikeluarkan masih bersifat individual atau mementingkan kepentingan individu atau kelompok, sehingga tidak ada relasi antara kebutuhan pasar dengan peraturan dikeluarkan. Yang kedua, itu hadirnya karyawan-karyawan atau pelaku-pelaku usaha swasta, dalam hal ini konsumen, sebagai perwujudan dari terbentuknya persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga, untuk memberikan koridor hukum dan kepastian hukum yang jelas, pemerintah pada tanggal 5 Maret tahun 1999 menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Nah, salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, yaitu ada beberapa perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, sebelum kita membahas perjanjian-perjanjian apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut Wirjono, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya, yang mana pihak yang pertama berhak untuk melakukan sesuatu, berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya memiliki hak atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menafsirkan perjanjian sebagai perjanjian merupakan tindakan dilakukan oleh para pelaku usaha dengan para pelaku usaha lain atas nama apapun, baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, dengan cara mengikatkan diri mereka. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa perjanjian yang dilarang, yaitu yang pertama ada perjanjian oligopoli, yang kedua ada perjanjian pembagian wilayah, yang ketiga ada perjanjian penetapan harga, yang keempat ada perjanjian pemboikotan,
Yang kelima ada perjanjian kartel. Yang keenam ada perjanjian trust. Yang ketujuh ada perjanjian oligopsoni. Yang selanjutnya itu ada perjanjian integrasi vertikal. 9 ada perjanjian tertutup, dan yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri. 10 perjanjian di atas merupakan perjanjian secara mutlak dan tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari 10 perjanjian dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas satu persatu secara umum. Yang pertama itu ada perjanjian oligopoli. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian oligopoli? Perjanjian oligopoli merupakan struktur pasar di mana di dalamnya hanya terdapat sedikit perusahaan, yang mana perusahaan tersebut memiliki kekuatan atau power yang kuat untuk menentukan atau mengontrol harga, sehingga konsumen dapat saja dirugikan dan juga pasar tidak berlaku secara mana alamiahnya hukum pasar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan juga perlu kita ketahui, pendekatan dalam hal ini yaitu menggunakan rule of reason. Yang kedua itu ada perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Pada perjanjian penetapan harga ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada diskriminasi harga, yang kedua ada harga pemangsa atau jual rugi, dan penetapan harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga merupakan perjanjian atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan menjual produk yang sama terhadap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada harga pemangsa atau jual rugi. Tindakan ini dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menjatuhkan para pelaku usaha lain atau dianggap sebagai pesaing. Ketentuan ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan pendekatannya yaitu menggunakan prosedur ilegal. Selanjutnya itu ada perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah merupakan tindakan dilakukan oleh para pelaku usaha untuk membagi wilayah kekuasaan mereka sebagaimana teritorial mereka sendiri, yang berdampak kepada konsumen tidak lagi memiliki pilihan yang banyak atau pilihan yang cukup, baik itu dari segi barang maupun dari segi harga. Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pendekatannya menggunakan rule of reason. Selanjutnya itu ada perjanjian pemboikotan. Yang dimaksud dengan perjanjian pemboikotan di sini adalah perjanjian dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan tujuan untuk mengecualikan atau melarang para pelaku usaha lain masuk atau para pelaku usaha lain yang dianggap sebagai pesaing mereka, sehingga dalam suatu pasar tersebut tidak ada kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha, melainkan yang hanya diperbolehkan untuk berjualan dalam pasar tersebut hanya para pelaku usaha tertentu. Contoh di sini diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepatnya yaitu pada pasal 10. Dan juga perlu kita ketahui, pendekatan pada pasal ini yaitu menggunakan prosedur ilegal. Selanjutnya atau yang ke-6 itu ada kartel. Kartel merupakan perjanjian untuk menguasai hasil produksi, penjualan maupun harga, dan juga untuk menerapkan praktek monopoli perdagangan terhadap komoditas atau industri tertentu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan juga perlu kita ketahui, pendekatannya yaitu menggunakan rule of reason. Selanjutnya itu ada trust. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menggabungkan atau membentuk perseroan yang lebih besar dengan mana para pihak masih tetap melangsungkan atau menjalankan perusahaan mereka masing-masing. Sehingga hal ini dilarang karena takut menyebabkan terjadinya praktek monopoli perdagangan. Dan juga pendekatan dalam pasal ini menggunakan rule of reason. Selanjutnya itu ada oligopsoni.
Oligopsoni merupakan di mana struktur pasar yang di dalamnya didominasi oleh para konsumen, yang mana konsumen di sini memiliki power atau kekuatan yang dapat menentukan harga. Sehingga dalam pasar tersebut terjadi ketidakseimbangan harga maupun terjadinya suatu hal yang dilarang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan juga pendekatannya di sini yaitu menggunakan rule of reason. Selanjutnya itu ada integrasi vertikal. Bagaimana yang dimaksud dengan integrasi vertikal? Integrasi vertikal di sini yaitu merupakan perjanjian antara dua perusahaan yang berbeda level, yang mana satu perusahaan lebih besar, yang satu perusahaannya lagi berada pada level yang di bawah, yang mana mereka menggabungkan perusahaannya dalam hal produksi, sehingga dalam hal produksinya terlihat hanya satu perusahaan tetapi menjalankan dua produksi dan juga menghasilkan dua barang ataupun dua jenis hasil produksi. Sehingga ketentuan ini dilarang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan juga pendekatannya itu menggunakan prosedur ilegal. 9 yaitu ada perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang menyatakan bahwa penerima produk hanya akan memberikan atau tidak memberikan produk kepada seseorang yang telah ditentukan atau tempat yang telah ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan juga pendekatannya di sini yaitu menggunakan rule of reason. Selanjutnya itu yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang menyatakan bahwa para pelaku usaha Indonesia dilarang untuk mengadakan atau membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya praktek monopoli perdagangan. Demikian 10 perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.